Ya, dan berikutnya kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Informasi yang pertama datang dari ramainya protes terkait desain Istana Garuda untuk Ibu Kota Negara baru nantinya. Desain Garuda pada rencana Istana Negara di Ibu Kota baru rupanya menuai kontroversi. Sebelumnya ramai beredar di media sosial sebuah desain istana presiden di ibu kota baru yang berbentuk burung Garuda yang mengembangkan sayapnya. Desain ini dibuat oleh pematung tersohor tanah air Nyoman Nuarta yang memenangkan sayembara desain istana presiden di ibu kota baru yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR. Diketahui Nyoman Nuarta adalah sosok di balik patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Nusa Dua Bali. Namun rupanya desain istana ibu kota baru ini menuai protes dari para arsitek dan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Iketut Rana Wiarca menyatakan perlunya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan agar menciptakan rasa kepemilikan terhadap IKN baru. Sementara itu informasi dari luar negeri, berita berikutnya datang dari konflik di Myanmar, di mana kini utusan PBB untuk Myanmar memohon Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan yang tegas dalam krisis yang terus meningkat. Utusan PBB ini memperingatkan resiko perang saudara dan juga pertumpahan darah yang akan segera terjadi jika junta militer masih melakukan kekerasan untuk meredakan protes pro-demokrasi. Sebelumnya, 3 milisi etnis Tentara Pembebasan Nasional Taang, Tentara Aliansi Demokratik Kebangsaan Myanmar, dan Tentara Arakan menyatakan akan bergabung dengan para pengunjuk rasa. Sementara 2 organisasi lainnya dari Persatuan Nasional Karen dan Tentara Kemerdekaan Kachin telah meningkatkan serangan terhadap militer dan polisi dalam beberapa hari terakhir. Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, sudah ada 250 warga sipil yang tewas selama demo anti-militer terjadi dalam 2 bulan terakhir. Junta juga telah menahan 2.574 orang yang terdiri dari politisi, aktivis, dan juga massa pendukung pro-demokrasi lainnya. Ya, dan berikutnya yang juga tidak kalah ramai menjadi perhatian dari para pembaca CNBC Indonesia adalah Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, yang menyebutkan nama Menhan RI Prabowo Subianto di media sosialnya. Ini kira-kira ada apa ya? Ya, rupanya Menhan AS membuka suara terkait panggilan telepon yang ia lakukan dengan Prabowo. Keduanya membicarakan hal-hal mengenai keamanan regional termasuk kemungkinan kerjasama bilateral di bidang pertahanan maritim. Selain itu, kedua Menhan ini juga berbicara terkait beberapa isu penting mengenai kawasan Asia Tenggara. Salah satunya terkait konflik di Myanmar dan juga Laut China Selatan. Untuk mengimplementasikan kerjasama kedua negara, Austin menyatakan pentingnya digelar latihan bersama pada bulan Agustus mendatang. Dan tidak lupa, Austin juga menyampaikan belasungkawa atas serangan teroris yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada akhir pekan lalu. Dan sebagai balasan, Prabowo pun tidak lupa mengucapkan selamat atas diangkatnya Austin sebagai Menhan AS yang baru saja dilantik pada 22 Januari lalu. Ya, dan informasi berikutnya yang juga selalu menarik perhatian para pembaca berita cnbcindonesia.com ini masih terkait perihal gaji para pegawai negeri sipil. Ya, profesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS ini masih terus menjadi idaman. Hal ini terlihat dari membeludaknya pendaftaran saat lowongan calon PNS dibuka. Bagaimana tidak, menjadi abdi negara memberikan jaminan hingga hari tua sebab pensiun pun masih akan tetap digaji oleh negara. Adapun besaran gaji pokok PNS diatur dalam PP nomor 15 tahun 2019, di mana kisaran terendah sebesar 1,5 juta per bulan dan kisaran tertinggi sebesar 5,9 juta per bulan bergantung kepada golongan dan juga jabatan. Meski demikian, gaji pokok tidak besar, namun tunjangan PNS lah yang akan menentukan berapa total penghasilan yang diterima setiap bulan.
Tunjangan kinerja ini ditentukan oleh peraturan pemerintah di masing-masing kementerian atau lembaga. Saat ini diketahui yang memiliki tunjangan kinerja terbesar adalah Direktorat Jenderal Pajak dengan tunjangan yang ditentukan oleh Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana tunjangan ini berkisar di 5,3 juta rupiah hingga 117 juta rupiah untuk jabatan tertinggi yaitu Direktur Jenderal Pajak. Ya, demikian tadi sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.